Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di Otodidak Farm. Baiklah teman-teman, kali ini kita berjumpa lagi tentunya dalam video saya selanjutnya tentang persiapan pemeliharaan bebek pedaging. Ya teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam persiapan dan juga analisa dan lain-lain yang perlu kita siapkan sebelum kita mantap untuk beternak bebek hibrida ini, ya, bebek pedaging unggulan. Ya, tentunya dari video-video saya sebelumnya kita sudah dapat gambaran ya, bagaimana kedepannya kira-kira peluangnya seperti apa. Teman-teman tentu sudah sama-sama mengetahuinya jika teman-teman menyimak video saya dengan seksama dari awal sampai akhir gitu ya. Oke, kali ini saya akan membagikan pengalaman saya khususnya untuk memelihara bebek pedaging atau bebek hibrida ini dari tahap persiapan kandang. Nah, persiapan kandang ini penting ya teman-teman. Jadi apa saja sih yang harus disiapkan untuk memelihara bebek hibrida, terutama kandangnya itu seperti apa sih yang kita butuhkan, apakah kandang panggung, kandang lesehan, atau kandang yang seadanya. Nah, mari kita simak bersama ya teman-teman. Nah, kali ini kita sampai pada tahap persiapan kandang. Oke, kandang yang kita gunakan nantinya itu kita sesuaikan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Nah, saya akan membagikan pengalaman yang sudah pernah saya lakukan, yang pernah saya alami. Sebenarnya atau sebaiknya kita membutuhkan dua macam kandang. Cukup dua macam kandang saja. Yang pertama adalah kandang untuk DOD atau kandang untuk anakan bebek yang baru datang, tentunya dengan penghangat atau box atau ruangan yang tertutup. Nah, dan kandang yang kedua adalah kandang untuk pembesaran atau setelah DOD turun dari box atau DOD keluar dari kandang penghangat gitu ya teman-teman. Nah, akan tetapi itu semua tidak harus teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan satu kandang saja pun sudah bisa. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa menggunakan satu petak lahan itu yang sudah disiapkan, misalkan ada bekas dapur atau bekas ruangan apa yang teman-teman jadikan untuk tempat memelihara bebek, itu pun sudah bisa ya. Jadi di ruangan itu diberi kandang box untuk DOD, nanti setelah DOD turun pembesarannya di tanah gitu ya. Jadi tidak harus membangun kandang, membuat kandang yang megah, yang mewah, tidak perlu teman-teman. Kita mulai dengan apa yang bisa kita manfaatkan dulu ya, apa yang bisa kita kelola dari lingkungan sekitar kita. Nah, apa yang sudah ada kita manfaatkan sebaik mungkin. Oke, untuk kandang DOD sebaiknya kita menggunakan kandang yang hangat. Kalau teman-teman punya box, teman-teman punya kandang box DOD, itu lebih bagus. Akan tetapi kalau tidak punya, kita menggunakan kandang tanah pun sudah bisa. Misal teman-teman menggunakan model satu ruangan. Nah, saat DOD kandangnya kecil saja, diberi sekat, kira-kira kalau 100 ekor itu kurang lebih kita butuh 2 kali 1 atau mungkin bisa lebih lebar lagi sesuai bebeknya ya teman-teman. Kita lihat
postur bebeknya dan juga jenis bebeknya, apakah DOD pabrikan atau DOD lokal atau DOD bebek yang lain. Nah, kita sesuaikan dengan ukuran bebeknya. Nah, setelah kandang DOD ini siap, jangan lupa untuk diberi penghangat. Nah, kalau di video saya ini kan penghangatnya double, ada lampunya, ada juga drum yang diisi dengan kayu bakar. Kenapa teman-teman? Karena di daerah saya itu cukup dingin, ya, hawanya cukup dingin, ada di dataran yang cukup tinggi. Jadi saya inisiatif untuk menambah drum supaya menambah hangat di DOD-nya, supaya mereka nyaman di kandang itu. Selain itu juga kandang DOD saya ini sebenarnya adalah dapur yang sudah saya modifikasi sehingga bisa saya gunakan untuk memelihara bebek, gitu ya teman-teman. Jadi saya pun tidak membangun kandang, ini hanya memanfaatkan tempat yang sudah tidak terpakai. Nah, saya gunakan untuk kandang DOD, gitu ya teman-teman. Terus setelah kandang DOD dengan penghangat, kita lanjut ke kandang selanjutnya, yaitu kandang untuk pembesaran. Bagaimana sih kandang untuk pembesaran itu? Nah, untuk kandang pembesaran sepertinya kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah kita tidak perlu menggunakan pemanas tambahan, ya. Jadi cukup kandang saja. Yang perlu kita perhatikan adalah kebersihan kandang bebek kita, ya. Jangan sampai basah, tetap diusahakan kering. Penempatan tempat minum diusahakan jangan sampai membasahi atau membuat becek di sekitar kandang. Caranya bagaimana? Nah, kita bisa pisahkan tempat minum di luar atau tetap di dalam, tapi dengan cara memberikan kawat teram atau bambu yang sudah disusun sehingga air tidak membasahi atau menggenangi di sekitar kandang. Jadi kandang tetap bersih, tidak terkena air minum dari bebek tersebut, gitu ya teman-teman. Terus kemudian yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga adalah sirkulasi udara. Jadi jangan sampai kandang itu pengap, jangan sampai kandang itu kekurangan sirkulasi udara. Artinya jika sudah besar tidak perlu ditutup rapat seperti saat masih DOD, ya. Kita buka saja tirainya atau penutupnya. Nah, dengan sirkulasi udara yang cukup, kita harapkan bisa membuat bebek semakin sehat, kandangnya kering dan minim dari bau. Gitu ya teman-teman. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Otodidak Farm, salam ternak rumahan.